Hukuman yang salah dalam mendidik anak bisa meninggalkan luka psikologis yang dalam. Banyak orang tua bermaksud baik dengan memberi hukuman, tapi caranya keliru, terlalu keras, mempermalukan. Tidak mendidik justru bisa merusak hubungan emosional antara anak dan orang tua. 5 hal mengapa hukuman yang salah bisa membuat anak menjauh. Pertama, hukuman yang berlebihan melukai emosi anak. Hukuman yang terlalu keras atau disertai bentakan, cubitan, atau kata kasar akan membuat anak takut, bukan hormat. Mereka mungkin patuh saat itu, tapi dalam hati merasa tersakiti dan menjauh. Secara emosional, anak mulai merasa tidak dicintai, hanya disalahkan. Bisa timbul trauma luka batin. Rasa aman dari orang tua menghilang. Ini fatal dalam jangka panjang. Anak yang sering dipukul atau diteriaki cenderung menyimpan luka, bukan belajar dari kesalahan. Kedua, anak kehilangan kepercayaan pada orang tua. Saat hukuman terasa tidak adil, tidak dijelaskan, hanya berdasarkan emosi sesaat, anak akan merasa tidak dipahami. Mereka mulai merasa tidak bisa terbuka. Lama-lama enggan bercerita atau jujur. Anak bisa berpikir, kalau aku salah sedikit saja, aku langsung dihukum. Ini akan membuat jarak emosional antara anak dan orang tua semakin jauh. Padahal kepercayaan adalah fondasi hubungan keluarga. Ketiga, hukuman yang mempermalukan membunuh harga diri anak. Hukuman seperti mempermalukan anak di depan teman atau saudara, misal mencela nilainya di depan umum, bisa menghancurkan rasa percaya dirinya. Anak akan mengingat momen itu sebagai rasa malu, bukan pelajaran. Mereka akan belajar menyembunyikan kesalahan, bukan memperbaikinya. Rasa percaya terhadap orang tua akan tergantikan oleh rasa takut dan malu. Harga diri anak adalah aset penting. Jika rusak sejak kecil, akan berdampak saat dewasa. Keempat, hukuman tanpa penjelasan menyebabkan bingung dan benci. Banyak anak dihukum tanpa diberitahu apa yang salah dan mengapa itu salah. Akibatnya, mereka tidak tahu kesalahan mana yang harus diperbaiki. Merasa dihukum hanya karena nasib atau kemarahan orang tua. Lama-lama tumbuh rasa benci atau dendam terpendam. Anak butuh didampingi, bukan hanya dijatuhi hukuman. Penjelasan yang lembut jauh lebih efektif dari sekadar emosi. Kelima, anak belajar meniru cara buruk menyelesaikan masalah. Anak belajar dari contoh. Kalau orang tua menyelesaikan masalah dengan teriakan, kekerasan, atau ancaman, maka anak akan meniru perilaku itu saat marah atau menghadapi konflik. Sulit mengelola emosi secara sehat, bisa tumbuh menjadi pribadi agresif, atau justru tertutup dan pendendam, alih-alih membentuk karakter baik. Hukuman yang salah justru menciptakan siklus negatif. Hukuman bukan untuk melampiaskan emosi, melainkan alat pengajaran yang bijak. Jika salah diterapkan, efeknya anak menjauh secara emosional. Hubungan menjadi renggang, rasa aman, dan kepercayaan rusak. Yang dibutuhkan anak adalah bimbingan kasih sayang, ketegasan yang masuk akal, konsistensi dalam pola pengasuhan. Hukuman yang baik selalu diiringi dengan komunikasi, empati, dan tujuan membangun, bukan menjatuhkan.